Ganteng, tolong selamatkan istri saya. Tengah malam, seekor musang besar yang ukurannya 3 kali pria dewasa berlutut di samping ranjangku. Aku, Lu Chuan, mantan dokter bedah utama. Sekarang gemetaran sampai ingin bersembunyi di balik selimut. Kutatap matanya yang berminyak, suaraku gemetar. Mas, saya ini ahli bedah, bukan bidan. Kamu salah orang. Musang ini dijuluki Huangda, dia panik sampai terus membungkuk-bungkuk. Orang desa bilang kamu hebat. Tolong selamatkan istri dan anak saya. Saya rela jadi apa saja. Melihatnya hampir menangis. Luka di hatiku kembali terasa. 2 minggu lalu, saat pemuda 25 tahun itu meninggal di meja operasiku. Keluarnya juga memohon seperti ini. Sejak itu, setiap melihat pisau bedah, tanganku gemetaran seperti kena Parkinson. Kupalingkan wajah sambil berkata dengan hati berat. Saya sudah tidak jadi dokter lagi. Pergilah. Kusuruh Huangda pergi, lalu kututup pintu belakang. Tapi di luar sama sekali tak ada suara. Kududuk di tepi ranjang. Pikiranku dipenuhi suara kutukan keluarga pasien yang meninggal itu. Rasanya terlalu menyiksa, tidak bisa tidur berhari-hari. Kalau tidak ada yang menolong, nyawa ibu dan anak itu benar-benar hilang. Begitu pikiran ini muncul. Akhirnya aku tak tahan, membuka pintu kembali. Huangda belum pergi. Dia duduk lesu di tanah berlumpur. Melihatku keluar, matanya bersinar seperti 2 bola lampu kecil. Cepat, gendong istrimu ke halamanku. Pekaranganku yang sederhana adalah rumah khas utara. Di dalam ruangan bau disinfektan bercampur kayu tua. Cepat-cepat kuhamparkan kain steril bersih di atas meja. Kujadikan ini ruang periksa darurat. Saat Huangda menggendong istrinya masuk, perut musang betina itu membuncit tinggi. Sudah tak ada tenaga untuk bersuara. Menggeliat kesakitan. Di luar jendela, bayangan pohon bergoyang-goyang di kertas jendela. Membuat hati semakin gelisah. Hatiku berdebar kencang. Tapi naluri profesional memaksaku tetap tenang. Kukeluarkan paket bedah yang kusimpan lama. Kudesinfeksi bulu di perutnya. Kutelepon teman lama di departemen kebidanan. Di seberang dia mengantuk menjawab. Cepat-cepat kujelaskan situasinya. Dengan panduan jarak jauh darinya. Hatiku akhirnya sedikit lebih tenang. Dengarkan baik-baik. Aku harus mengoperasi istrimu. Hidup atau tidak, tergantung takdir. Kutarik napas dalam, genggam pisau bedah. Di bawah cahaya lampu yang redup, tanganku mulai gemetaran lagi. Saat itu, kurasakan seperti kembali ke meja operasi dulu. Kugigit gigi. Kutenangkan tangan. Sekali tebas, kulit terbelah. Anehnya, dari sayatan muncul asap hitam tipis. Dingin menusuk tulang. Tak sempat kuhiraukan. Fokus menatap titik pendarahan. Memaksa diri menstabilkan ujung pisau. Dengan gerakan lincah kugerakkan pisau. Tak sampai beberapa menit. Beberapa bayi basah kuyup meluncur ke baskom. Mencicit lemah. Istri Huangda akhirnya bisa bernapas lega. Bersuara lemah. 3 kehidupan mungil berbulu. Lahir menyambut cahaya fajar pertama. Ibu dan anak selamat. Huangda menangis bahagia. Sibuk menjilati bulu istri dan anak-anaknya. Kulepaskan sarung tangan berlumuran darah. Memandang kedua tangan yang akhirnya berhenti gemetar. Batu besar yang menekan hatiku selama 2 minggu. Akhirnya sedikit terangkat. Ku berjalan ke balkon. Melihat hari hampir pagi. Ku telepon teman lamaku. Ibu dan anak selamat. Sepertinya aku bisa memegang pisau lagi. Kamu benar-benar berniat. Tinggal di pelosok gunung seumur hidup. Kulihat di sela jariku. Noda darah yang belum sepenuhnya hilang. Tak kuucapkan sepatah kata. Lausan. Aku tahu. Jadi, apa kamu masih mau kembali? Kupandang cahaya fajar di ufuk yang belum sepenuhnya sirna. Tanpa sadar terdiam. Hanya tanya saja. Jujur, aku juga ingin melepas jabatan ini. Hari-hari sibuk banget, kayak anjing aja. Entah kenapa tahun ini nasib lagi sial banget. Ibu-ibu yang mau melahirkan antriannya gak ada habisnya. Begitu telepon ditutup. Kulihat matahari pagi sudah mulai terbit. Lalu aku balik badan masuk ke dalam rumah. Istri si Huangda masih istirahat di gubuk darurat yang kubikin. Di pojok halaman, aku kasih alas pakai jerami kering. Ditaburin sedikit bubuk desinfektan. Biarlah mereka sekeluarga 5 orang tinggal dulu di situ. 2 hari kemudian, pas subuh, nenekku udah teriak-teriak di depan pintu. Dia nunjuk ke arah seekor ayam hutan yang lehernya udah miring, belum disembelih. Dia penasaran nanya ke aku. Cuan-cuan, sini lihat. Ayam hutan ini dari mana ya? Aku ikuti pandangan sepanjang pagar. Dan benar saja, dari balik tempat tinta muncul kepala kecil. Huangda lagi ngeliatin aku pakai mata sipitnya itu. Dengan tatapan yang antusias banget. Ekor kecilnya juga goyang-goyang gak sadar. Mungkin ada yang salah kirim waktu main ke rumah saudara kali ya. Nenek melirikku sambil ketawa. Masa ngasih hadiah bisa salah taruh di depan pintu, terus ditinggal gitu aja. Ayamnya gemuk banget ini. Tiap hari begitu pintu dibuka, pasti ada seekor ayam hutan tergeletak di depan. Kadang bahkan ada 2 ekor tikus sawah yang gemuk-gemuk. Sudah 3 hari makan ayam hutan. Sekarang kalau sendawa aja masih bau bulu ayam. Aku udah gak tahan lagi. Aku sengaja ngejebak Huangda. Bilang ke dia jangan sekali-kali kirim ayam lagi. Beneran, aku mau muntah. Huangda miringin kepala kayak lagi mikir. Kayaknya ngerti. Besoknya, daging buruan berdarah di depan pintu hilang.
diganti dengan setumpuk kecil. Buah pir gunung yang merah merona. Masih ada embunnya. Cuan-cuan, itu, Huang Daxian, kan? 2 hari lalu aku udah lihat. Pasti ini barang-barang dari mereka. Bayaran sewa tempat tinggal buat kita. Gak tahu juga ya. Tapi jangan salah. Makhluk-makhluk kecil ini memang punya spiritualitas. Masa ia nggak spiritual? Dia nggak cuma bayar sewa, tapi juga bisa ngomong bahasa manusia. Di hari-hari berikutnya, Huang Da yang sangat spiritual ini, setiap hari kerja keras dari pagi sampai malam. Isi hadiahnya juga macam-macam. Dari buah-buahan liar, ubi hutan, sampai ramuan-ramuan herbal yang nggak dikenal. Luka di perut Huang Da sembuh dengan cepat berkat energi spiritualku. Gak lama kemudian, dia udah bisa bawa anak-anaknya merangkak kemana-mana. Akhirnya, di suatu senja, Huang Da bawa seluruh keluarganya pamit sama aku. Katanya mau balik ke hutan belakang. Setelah pasien tambahan ini pergi, hidupku akhirnya kembali tenang. Tapi ketenangan ini gak bertahan lama. Di suatu malam yang gelap gulita, suara ketukan yang familiar itu terdengar lagi. Kukira Huang Da lagi ngasih hadiah. Jadi dengan malasnya aku buka pintu. Kan udah bilang gak usah bayar sewa. Belum selesai bicara, aku pun terdiam 1000 bahasa. Yang di depan pintu bukan Huang Da, tapi sejenis tembok besar berbulu dan merah. Itu makhluk raksasa tingginya lebih dari 2 meter. Seluruh bulunya memancarkan cahaya merah gelap di bawah sinar bulan. Sepasang matanya yang hijau, kayak 2 lampu kecil di malam hari. Melihatnya, aku langsung menggigil. Bayangan besarnya langsung menelanku sepenuhnya. Tekanannya bikin aku hampir langsung jongkok. Aku diam gak bergerak. Di kepalaku cuma ada satu pikiran. Tolong. Makhluk ini sekali telan bisa masukin 3 orang kayak aku. Si monster besar itu yang duluan bicara. Kamu tabib sakti yang nyelamatin keluarga Huang. Aku gemetaran, gak berani jawab. Dia bisu. Si monster besar menunduk. Pandangannya turun, mengikuti arah pandangannya. Kulihat di bawah cakar besarnya. Ada makhluk kecil yang lagi gemetaran ketakutan. Kulihat lebih dekat. Ternyata itu Huang Da yang baru pergi beberapa hari lalu. Suaraku mulai sedikit kembali. Kamu cari aku ada apa? Monster besar itu tak menjawab. Malah membuka mulut besarnya yang mengerikan. Memamerkan deretan gigi tajam yang seram. Jantungku serasa berhenti karena ketakutan. Ini sudah tamat. Dia mau menyantapku. Sebelum sempat berteriak, kakiku tiba-tiba terangkat. Seluruh tubuhku melayang di udara. Dia mengangkatku seperti anak kucing tetangga. Lalu melemparku ke punggungnya. Sambil membawa Huang Da yang masih bengong. Ikut diselipkan ke dalam bulu merahnya. Pegang erat. Lalu, monster berbulu merah ini melesat cepat. Membawaku masuk ke hutan belakang gunung. Angin gunung menusuk tulang dengan dinginnya. Menerpa wajahku sampai perih. Lengan kakiku mati rasa kedinginan. Aku terpaksa mencengkeram bulu merahnya sekuat tenaga. Berbaring di punggungnya. Aku bertanya gemetar pada Huang Da di samping. Sebenarnya apa yang terjadi? Huang Da juga masih bingung. Meringkuk kecil sambil berbisik. Cijiu tiba-tiba masuk rumahku cari aku. Suruh aku antar dia cari kamu. Katanya ada keperluan mendesak. Cijiu. Rubah merah ini bernama Cijiu. Saat berlari, kami melewati sebuah kuil tua di belakang gunung. Tempat itu sudah lama tak dikunjungi. Temboknya roboh separuh. Di bawah sinar bulan pucat, kulihat patung dewa tanpa kepala di altar. Kepala tanah liatnya. Entah sejak kapan jatuh ke tanah. Saat ini sedang menghadap ke samping. Mata kosongnya menatap tajam ke arah kami yang menjauh. Membuatku merinding ketakutan. Aku berbaring di punggung Cijiu yang luas. Seluruh tubuhku terguncang-guncang. Seiring larinya, angin dingin menerobos masuk lewat kerah bajuku. Rasanya seluruh tulangku akan hancur karena guncangan kecepatan ini. Entah sudah berapa lama berlari. Akhirnya langkah Cijiu melambat. Sekeliling tidak lagi bau busuk daun dan ranting kering. Malah tercium aroma harum yang sejuk. Seperti gaharu mahal. Bercampur aroma rumput liar pegunungan. Di kegelapan, sepasang-sepasang mata hijau bersinar. Seperti api hantu. Diiringi bisikan-bisikan yang ramai. Cijiu kok bawa manusia pulang? Cijiu mengabaikan omongan mereka. Terus menarikku maju. Sampai berhenti di depan sebuah gua besar. Barulah dia merunduk dan menurunkan aku. Suaranya berat saat berkata ke dalam. Ibu. Aku sudah menemukan orang yang bisa menyelamatkan kakak. Dari kedalaman gua. Beberapa rubah dengan bulu beragam keluar perlahan. Yang paling depan. Tubuhnya lebih besar satu lingkaran dari Cijiu. Seluruh tubuhnya memancarkan wibawa yang tak boleh dilanggar. Yang bikin mataku hampir copot adalah. Di belakangnya ternyata menjuntai 3 ekor panjang yang lebat. Bergerak-gerak lembut di udara. Tekanannya begitu kuat sampai betisku gemetaran. Inilah ibu Cijiu. Juga penguasa gunung ini. Dikelilingi oleh sekumpulan besar rubah. Fobia lamaku terhadap kerumunan langsung kambuh. Mata hijau Qingyi menatapku tanpa berkedip. Diam bagai patung batu kuno. Keringat dingin di punggungku basah lalu kering. Kering lalu basah lagi. Rubah-rubah di sekeliling langsung ribut. Berdebat tak karuan. Kakak luka segitu parah. Mana mungkin manusia bisa obati?
Mending kita makan selagi masih segar. Ini adalah rubah berbulu merah menyala. Dengan wajah garang, Ci Jiu memanggilnya Lao Er. Bagaimana kalau memang bisa? Bukannya si Huang bilang, manusia ini punya kemampuan asli. Ini rubah abu-abu yang terlihat lebih tenang. Dua kelompok rubah ini berdebat sampai muka merah leher tegang. Ternyata, tak ada satupun yang benar-benar peduli. Mereka tak memikirkan nyawa saya, orang yang terlibat langsung. Kamu paham apa? Kamu ngerti apa sih? Memangnya kamu yang lebih tahu. Dalam hati, saya terus menggerutu. Jangan cuma debat soal belas kasih di saat-saat genting seperti ini. Saat otak saya hampir kepanasan memikirkannya. Kingi yang selama ini diam akhirnya bersuara. Suaranya rendah dan anggun, namun mengandung wibawa khas seorang pemimpin. Manusia, angkat kepalamu. Saya menaikkan dagu sesuai perintah. Bertemu dengan sepasang mata hijau sedalam kristal es miliknya. Si Huang Da bilang, kamu membelah perut istrinya. Menyelamatkan sekandang anaknya. Benarkah? Saya mengangguk cepat-cepat. Tenggorokan begitu kering hingga tak bersuara. Kingi bertanya perlahan. Dengan cara manusia. Benar begitu. Saya terus mengangguk. Seperti mesin jahit yang tak berhenti. Kingi terdiam lama. Kepala rubah besarnya sedikit tertunduk. Seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Udara seakan membeku. Sangat menekan hingga sulit bernapas. Melihat Kingi ragu, si anak kedua itu mendengus tak sabar dari kerongkongannya. Air liurnya hampir menetes ke sepatuku. Kakak, jaga sikapmu sedikit. Kita ini keturunan siluman rubah. Perhatikan tata krama. Lao Jiu. Bawa dia masuk. Kingi akhirnya memberi perintah. Ci Jiu jelas-jelas lega sekali. Si anak kedua tak terima. Dia menjerit. Ibu sungguh percaya manusia ini. Bagaimana kalau dia main curang saat operasi? Kingi meliriknya dengan dingin. Anak kedua. Seandainya otakmu setajam air liurmu, kau pasti sudah lama bisa berubah wujud. Si anak kedua langsung bungkam. Merengek sedih dan menyusut ke sudut. Merawat ekornya sendiri. Saya mengikuti Ci Jiu masuk ke gua. Huang Daye berguling-guling mengikuti kaki saya. Berbisik pelan. Dokter Sakti, jangan takut. Kingi dan yang lain paling mengerti aturan. Tapi aturan mereka mungkin begini. Kalau berhasil, kau Dokter Sakti. Kalau gagal, kau jadi makanan pembuka. Memasuki gua. Pemandangan di dalam justru mengejutkanku. Bagian dalamnya tidak gelap. Dinding batu dipenuhi lumut fosfor yang memancarkan cahaya redup. Menerangi tempat itu terang benderang. Di udara, tercium bau aneh. Aroma anyir binatang buas. Bercampur dengan wangi kayu cendana gaharu yang mahal. Semakin dalam, bau anyir darah yang menyengat. Dan kesan busuk yang pekat semakin kuat. Di ruang batu paling luas, saya bertemu dengan kakak tertua mereka. Bai Chen. Seekor rubah putih dengan ukuran tubuh yang luar biasa besar. Saat itu, dia terbaring lemah di atas ranjang batu. Dengan sudut sendi yang terpelintir secara tidak wajar. Lukanya dalam dan menganga. Yang lebih aneh lagi, luka itu mengeluarkan asap hitam tipis yang terus mengepul. Ini adalah serangan energi yin yang jahat. Hanya dengan sekali pandang, naluri profesional langsung mengalahkan rasa takut. Alis saya berkerut erat. Kakak. Ci Jiu berlari mendekat. Dengan hati-hati menggesekkan hidungnya ke hidung Bai Chen. Bai Chen membuka matanya yang berwarna emas dengan susah payah. Mengeluarkan napas lemah. Bahkan suara pun tak terdengar darinya. Saya mendekat. Berjongkok untuk memeriksa lukanya. Si anak kedua muncul lagi. Dia menahan langkahku sambil menyeringai. Mau apa kau? Jauh-jauh dari kakakku. Aku gak ada waktu buat dia. Aku tatap langsung ke Ci Jiao. Aku harus periksa lukanya dari dekat. Kalau enggak, aku nggak bisa putusin masih bisa diselamatin apa enggak. Ci Jiao menggeram ke Lao Er. Baru deh Lao Er minggir dengan ogah-ogahan. Sorot matanya itu. Kayak lagi ngelihat tabib gadungan. Yang siap bunuh orang buat rampok harta. Aku pakai sarung tangan steril terakhir. Yang ada di kotak P3K. Pelan-pelan aku singkirkan bulu-bulu. Yang lengket di sekitar luka Bai Chen. Di detik itu juga, suasana dingin dan menusuk. Langsung merambat dari ujung jariku ke ubun-ubun. Bikin aku sampai menggigil. Di tengah lubang luka. Yang dalam banget itu. Ternyata nancap sepotong sisik hitam mengkilap. Segede kepingan uang logam. Pinggiran sisiknya tajam kayak pisau. Jaringan otot di sekitarnya udah mati total dan menghitam. Sambil asap hitam mengepul. Kerusakannya terus meluas keluar. Dia terluka sama apa? Suaraku agak gemetar. Bukan karena takut. Tapi kaget sama luka yang aneh banget ini. Mata Ci Jiao berkobar. Itu si Raja Elang jahat, heyanya. Dia pakai sisik roh jahat itu buat nyerang kakakku. Aku paham. Ini bukan luka robek biasa. Ini luka kompleks. Karena energi insa jahat yang nempel di sisik itu. Lukanya sama sekali nggak bisa sembuh sendiri. Malah kayak cairan perusak. Menggerogoti tenaga hidupnya. Keadaannya lebih parah daripada yang aku bayangin. Aku tarik napas dalam. Jujur aja, racun dan energi insa udah mulai nyebar. Kalau ditunda setengah jam lagi, kaki ini bukan cuma nggak bisa diselamatin, nyawanya juga bakal melayang. Suasana di gua batu itu langsung jadi dingin membeku. Puluhan pasang mata rubah serentak menatapku. Kingi tanpa kusadari udah berdiri di belakangku. Bayangannya yang besar menutupiku.
Berapa persen peluang suksesnya? Otakku berpikir cepat. Bersihkan lukanya, buang jaringan mati. Keluarin energi insanya. Dalam logika pengobatan modern, asal sumber polusinya dibuang dan dikombinasiin dengan pemurnian energi, ada kesempatan buat selamat. Tapi masalahnya, yang aku hadapi bukan pasien biasa. Dan tangan sialanku yang gemetaran. Udah mulai lagi. Aku kepalkan tangan. Berusaha bikin suaraku kedengeran lebih mantap. Aku harus operasi. Cabut sisiknya. Buang semua daging yang busuk. Risikonya gede banget. Aku nggak punya obat bius yang cocok buat ukuran tubuhnya. Dia harus tahan sakit. Dan lagi, aku butuh air panas yang super bersih. Tumbuhan buat nahan darah. Dan pisau yang paling tajam. Apa yang kamu butuhin? Aku bisa sediain. Tapi kalau kamu gagal. Kingi menatapku. Sorot matanya itu. Kayak bisa tembusin jiwaku. Dia nggak nerusin omongannya. Tapi aku tahu. Para rubah di luar udah antri. Siap-siap buat makan siang. Aku cuma bisa tersenyum getir. Kalau aku gagal, aku juga nggak berencana keluar dari gua ini hidup-hidup. Aku pandang ke Baiyan yang terbaring. Dia juga lagi ngeliatin aku. Di dalam mata emasnya itu, sama sekali nggak ada rasa takut menghadapi maut. Justru ada semacam ketenangan dan penyerahan diri yang aneh. Sorot mata itu, persis seperti pemuda berusia 25 tahun, yang tewas di atas meja operasi. Dia juga menatapku seperti itu di detik-detik terakhir. Sorot matanya penuh harapan dan kepercayaan. Tapi justru aku yang menghilangkan nyawanya. Berhenti gemetar, Lu Chuan. Aku menggumam pada diri sendiri dengan penuh amarah. Kau di sini untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk menunggu kematian. Aku angkat kepala. Sorot mataku dingin tak seperti biasa. Siapkan peralatan. Operasi segera. Efisiensi para rubah ini luar biasa. Cijiu segera membawa orang. Mendirikan sebuah kuali batu raksasa. Di dalamnya diisi penuh dengan air jernih dari mata air gunung yang sedang mendidih. Beberapa rubah kecil yang lincah membawa setumpuk batu tipis yang biasa hingga sangat tajam. Bahan batu-batu itu sangat khusus. Tepi-tepinya berkilau dingin. Tak kalah dengan pisau bedahku. Semua batu dan penjepit itu kulempar ke air mendidih dan direbus berulang. Sebagai dokter bedah utama, aku menatap Cijiu. Kau dan yang lain tahan dia. Sama sekali jangan biarkan dia bergerak. Kalau tidak, dengan satu sayatan ini, dia benar-benar tak tertolong. Cijiu mengangguk berat. Seluruh tubuhnya menahan perut Baiyan. Rubah-rubah besar lainnya juga masing-masing menahan kaki tangannya. Ini akan sangat sakit. Kau harus tahan. Baiyan sedikit memejamkan mata. Sebagai jawaban, saat kuangkat batu yang membara itu, dan merasakan sentuhan pertama pada kulit, tanganku lagi-lagi tak terkendali. Mulai gemetar. Suara-suara halusinasi datang bergelombang. Dokter gadungan. Kau ganti nyawa anakku. Kau tak pantas pakai jas putih ini. Penglihatanku mulai buram. Darah Baiyan seolah berubah menjadi merah, yang tak kunjung berhenti di meja operasi dulu. Sobat. Suara Huang Da yang panik terdengar di telingaku. Entah dari mana dia menemukan sehelai rumput penenang yang memancarkan cahaya hijau samar. Langsung didekatkan ke hidungku. Aroma sejuk yang menusuk tulang langsung masuk ke paru-paru. Seperti disiram air es dari atas kepala. Seketika menghilangkan semua suara-suara mengerikan bagai mimpi buruk. Aku tersadar. Kembali bertatapan dengan Baiyan. Dengan mata emasnya yang tenang menunggu. Dia tak bicara. Tapi dia menungguku. Nenekku pernah bilang, orang sepertiku terlahir untuk pekerjaan ini. Asal hati tak goyah, tangan pasti akan mantap. Mengapa aku tak percaya diri sendiri? Kututup mata. Memaksa semua ketakutan dan penyesalan masuk jauh ke dalam hati. Saat kubuka mata, dunia menjadi jernih. Seluruh tubuhnya kejang hebat. Cijiu dan yang lain mati-matian menahan cakarnya. Mencakar tanah hingga meninggalkan bekas dalam. Darah hitam keunguan. Bercampur asap hitam menyembur keluar. Aku tak ragu sedikit pun. Konsentrasiku fokus tak seperti sebelumnya. Keringatku bercucuran. Butir-butirnya jatuh dari ujung hidung. Huang Da dengan sigap mengusap keringatku dengan kain kering. Akhirnya, batuku menyentuh benda asing keras itu. Akhirnya ketemu. Aku ambil 2 keping batu panjang buat jepitan darurat. Dengan hati-hati, kujulurkan ke dalam luka yang dalam. Kujepit kuat-kuat pinggiran sisik hitam itu. Sisiknya kayak hidup sendiri. Masih nempel di daging Bai Chen. Bergetar halus. Tahan baik-baik. Aku teriak sekencang-kencangnya. Kukerahkan seluruh tenaga. Lalu tarik sekuatku. Dan sepotong roh jahat hitam sebesar telapak tangan berhasil kucabut paksa. Saat sisik itu lepas, kabut hitam pekat keunguan menyembur keluar. Lalu, di bawah cahaya lumun berpendar, kabut itu pelan-pelan menghilang. Aku tak berani berhenti. Langsung kuambil ramuan herbal yang sudah direbus. Dan kucuci habis-habisan lukanya. Lalu pakai kepingan batu kecil. Kukerok sedikit demi sedikit sisa daging busuknya. Sampai darah yang keluar dari luka berubah dari hitam keunguan jadi merah segar. Baru saat itulah kurasakan udara di paru-paruku mulai mengalir lagi. Air. Cepat kasih minum.
Aku berteriak. Napas Bai Chen sudah sangat lemah. Itu pertanda syok. Akibat kehilangan darah dan rasa sakit yang hebat. Langkah paling kritis datang. Penjahitan. Lukanya terlalu besar. Cuma pakai salep pasti nggak bakal menutup. Tapi aku sama sekali nggak punya jarum dan benang jahit yang cocok untuk kulit rubah. Aku panik sampai keringat bercucuran. Telapak tangan basah kuyup oleh keringat dingin. Tepat di saat itu, Kingi yang berdiri di samping mendekat. Salah satu ekornya tiba-tiba memancarkan cahaya keperakan. Lalu, sehelai bulu halus keperakan yang sangat panjang rontok dengan sendirinya. Bulu itu melayang sebentar di udara, lalu berubah menjadi jarum jahit dengan benang keperakan yang berpendar. Pakai ini. Suara Kingi terdengar lemah. Ini bulu intiku. Bisa menjelma jadi apa saja. Bisa mengunci vitalitas. Aku terpana. Ini pasti butuh latihan bertahun-tahun buat dapatin sesuatu kayak gini. Rubah berekor 3 ini, demi selamatkan anaknya, benar-benar mempertaruhkan hidup dan seluruh jiwanya padaku. Tanpa ragu, ku terima jarum keperakan yang sehalus giok itu. Ini adalah penjahitan paling luar biasa dalam karierku. Ujung jarum dengan lincah menusuk kulit Bai Chen. Benang keperakan menyilang di antara luka, seperti membawa irama penyembuhan. Ku jahit dengan sangat pelan dan teliti. Jarak antar jahitan rapat sempurna. Saat simpul terakhir selesai, seluruh tubuhku lunglai. Aku terjatuh terduduk di tanah. Terengah-engah menghirup udara. Rasanya jiwa ini terkuras habis. Operasinya berhasil. Kulihat Bai Chen terbaring di atas batu. Napasnya memang masih halus, tapi sudah jadi stabil. Hidungnya yang tadinya kebiruan, sedikit demi sedikit, warna kembali ke wajahnya. Dia selamat. Gua itu senyap sunyi. Ratusan rubah masih dalam posisi semula, terpana menyaksikan semua ini. Detik berikutnya, Chi Jiao mendekat. Dia menundukkan kepala besarnya yang gagah. Lalu dengan hati-hati dan lembut menggesekkan pipinya ke pipiku. Bulu-bulunya halus, membawa aroma segar pegunungan. Hangat. Lalu giliran Lao Er. Makhluk yang tadi masih pengin makan aku ini. Dia pun mendekatiku dengan wajah murung. Berjalan pelan ke arahku. Lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Seperti meminta maaf atas kelancangannya tadi. Kemudian, semua rubah di dalam gua serentak menghadap ke arahku dan membungkukkan badan mereka. Itu adalah sebuah isyarat yang tanpa suara, tapi terasa sangat mendalam dan penuh makna. Aku duduk di lantai gua yang dingin, memandangi tanganku yang masih berlumuran darah, dan jarum perak yang masih menyala, mengeluarkan cahaya redup. Tiba-tiba aku tertawa. Tertawa terus, sampai air mata tak terbendung mengalir deras. Aku berhasil menyelamatkannya. Lu Chuan, kau masih seorang dokter. Kau masih bisa menyelamatkan orang. Bukan. Kau masih bisa menyelamatkan nyawa. Aku tinggal di gua rubah selama 3 hari. 3 hari itu jauh lebih nyaman dibanding jadi dokter utama di kota. Hidupku benar-benar terasa lebih enak. Ada rubah yang entah dari mana mendatangkan arak monyet. Rasanya manis, tapi efeknya lumayan kuat. Kalau lapar, ada ayam hutan panggang yang masih mendesis. Dan berbagai buah liar yang renyah, manis, dan berair meski aku tak tahu namanya. Tempat tidurku dialasi jerami tebal. Di atasnya ada lapisan kulit binatang yang sangat lembut. Entah dari hewan apa. Berbaring di atasnya terasa empuk dan nyaman sekali. Kupikir, ini bukanlah penderitaan. Ini seperti masuknya versi hewan dari Sweet Presiden Hilton. Kondisi fisik Bai Chen luar biasa kuatnya. Di pagi hari ketiga, kakinya yang tadinya luka dalam sampai kelihatan tulang sudah bisa sedikit-sedikit digerakkan perlahan. Bulu putihnya yang seperti salju kembali berkilau, kecuali bekas jahitan yang membentuk garis perak tipis. Hampir tak terlihat kalau beberapa hari lalu dia nyaris meninggal. Dia mendekatiku. Di matanya yang keemasan, tak lagi ada kesakitan seperti dulu. Hanya penuh rasa terima kasih yang tulus. Terima kasih, dokter manusia. Bai Chen pun berbicara. Suaranya ringan dan enak didengar, seperti air mata air di pegunungan. Aku sedang menunduk dan membalas tanpa mengangkat kepala. Tak usah sungkan. Ini memang tugas seorang dokter. Setelah mengucapkan itu, aku sendiri terkejut. Sejak mengundurkan diri dan pulang kampung, kukira seumur hidupku tak akan pernah lagi mengucapkan kata-kata tugas seorang dokter. Itu. Tapi tadi aku mengatakannya dengan begitu lancar. King Yi juga jadi lebih sopan padaku. Tak lagi dengan tatapan yang siap menyantapku. Sebagai camilan kapan saja. Dia bercerita padaku. Mereka adalah keturunan dari pegunungan Qingqiu, yang dikenal sebagai Kelanci. Mereka sudah menjaga hutan ini selama ratusan tahun. Sedangkan Raja Lang dari tebing Heian adalah musuh bebuyutan mereka, yang selalu ingin merebut wilayah ini. Aku mendengarnya dengan takjub. Merasa bukan hanya masuk ke dunia lain, tapi juga jadi saksi langsung dari konflik antar klan mistis. Sebelum pergi, King Yi memanggilku. Dia memberikanku selembar. Dia menyodorkan selembar padaku. Daun panjang itu berwarna merah menyala. Di dalam urat daunnya, ada kilauan cahaya yang samar-samar bergerak. Seperti api yang tak bisa terbakar. Ini adalah rumput batu merah. Bukan cuma bisa menetralkan berbagai racun, tapi juga bisa mengusir roh jahat. Aku baru mau menolak, tapi mata hijau Jingi itu menatapku dalam-dalam. Terimalah. Lu Chuan.
Aura spiritualmu terlalu murni. Di tengah hutan belantara ini, mudah menarik perhatian makhluk-makhluk yang seharusnya tidak kau dekati. Bawa ini untuk keselamatanmu. Hatiku langsung berdebar. Aura spiritual murni. Aku kok nggak tahu. Kalau punya tipe tubuh mistis kayak gini. Belum sempat kutanya lebih lanjut. Jingi sudah berbalik masuk ke dalam gua. Hanya menyisakan aroma. Gaharu yang dingin dan harum. Cijiu dengan sukarela mengajukan diri untuk mengantarku pulang. Harimau merah raksasa setinggi 2 meter lebih berjalan di sampingku. Tekanannya benar-benar terasa. Babi hutan yang lewat di hutan. Lihat dia aja langsung minggir. Sampai di dekat pohon tua di pinggir desa. Cijiu berhenti. Kalau nanti mau cari aku, hadapin aja pohon ini. Teriak 3 kali, Cijiu. Aku bakal dengar. Aku mengangguk. Melihat kepalanya yang besar dan berbulu itu. Gak tahan akhirnya kusap juga. Enak banget rasanya. Cijiu goyang-goyangkan ekornya dengan polos. Setelah berpikir sebentar, dia nambahin. Kakak pertamaku namanya Baiyan. Kakak keduaku namanya Cier. Ibuku, panggil aja Jingi. Bibirku langsung berkedut. Cara kalian kasih nama. Benar-benar sederhana banget ya. Cijiu gak ngerti leluconku. Dia cuma membuka mulut. Memperlihatkan deretan gigi putihnya. Tersenyum cerah. Saat sampai di pondok hutanku. Langit baru mulai terang. Nenekku baru buka pintu. Mau ambil alat di gudang. Tapi begitu dia angkat kepala. Langsung diam di tempat. Wah, pemandangannya gak main-main nih. Nenek memicingkan mata. Suaranya sama sekali gak terdengar takut. Hampir aja aku langsung duduk di tanah. Gila. Halaman yang tadinya bersih rapi. Sekarang jadi kayak pasar grosir hasil hutan. Di bawah tembok ada 3 ekor. Ayam hutan gemuk berminyak. 1 kaki belakang babi hutan. Yang beratnya puluhan kilo. Ditambah 2 batang. Tanaman obat langka yang sudah diolah rapi. Di samping lesung ada sekarung buah-buahan hutan segar. Merah menyala. Aromanya harum segar. Bisa tercium dari jauh. Bahkan ada seekor burung gunung yang gak dikenal. Sedang mengepakkan sayap. Di atas jendela. Menyusun rapi sederet. Batu warna-warni yang berkilau. Cuan-cuan. Temanmu ini dermawan banget ya. Nenek menunjuk ke tembok halaman. Berkata sambil tertawa. Aku ikut lihat ke tembok. Langsung malu setengah mati. Kepala merah besar Cijiu sedang nongol di atas tembok. Sepasang mata hijau besarnya berkedip-kedip memperhatikan nenek. Kayak boneka raksasa yang sembunyi gak benar. Aku buru-buru lari ke sana. Sambil coba menekan kepala besar Cijiu ke bawah. Sambil canggung jelasin ke nenek. Itu tuh. Inilah temanku dari pegunungan. Seorang sahabat jauh. Semua ini bayaran untuk menginap kita. Cijiao menjerit kesakitan saat kutekan. Dia mengkerutkan leher dengan wajah memelas. Nenek meletakkan barang yang dipegangnya. Lalu menghampiri tumpukan hasil hutan itu. Mengambil sebutir buah hutan, mengusapnya. Lalu menggigitnya. Baik. Temanmu ini paham adat. Buahnya manis. Kupandangi Cijiao. Dengan langkah ragu-ragu. Aku menyusup ke dalam hutan. Rasa tegang di hatiku baru mulai mereda. Nenek menghampiriku. Membersihkan bulu rubah yang menempel di bahuku. Kalau sudah pulang, tinggallah dengan tenang. Tetangga pegunungan memang banyak aturan. Tapi lebih baik daripada orang kota. Bayangan-bayangan di hatiku seolah mulai memudar saat ini. Cuan-cuan. Akhir-akhir ini. Apa kau sudah menemukan jawaban? Kutatap mata nenek. Yang begitu bijak melihat dunia. Ku mengangguk kuat-kuat. Ya. Sudah. Aku tak harus menyelamatkan orang di meja operasi kota. Asal bisa memegang pisau bedah. Dan menyelamatkan nyawa. Di pelataran kecil di hutan ini. Aku tetaplah seorang dokter. Hidupku seolah kembali ke jalurnya. Setiap hari menemani nenek. Menjemur ramuan kering di halaman. Kadang pergi ke kota untuk beli kebutuhan. Hanya saja halamanku semakin lama semakin ramai. Hari ini ada keranjang berisi buah merah yang masih berembun. Besok di ambang jendela ada 2 akar ginseng liar yang sangat bagus. Tak perlu ditanya. Pasti dari teman-teman berbulu. Di balik gunung itu, si Huangda itu kadang datang dengan istrinya. 3 anaknya yang gemuk. Menggesek-gesek kakiku. Bikin hatiku luluh. Teman sekamarku yang spesialis kandungan meneleponku lagi. Kudengar keluhannya di telepon. Sambil berjalan ke halaman. Memandangi hasil hutan memenuhi pekarangan. Dan gunung jauh yang diselimuti kabut. Aku tersenyum misterius. Setelah menutup telepon, kuhirup napas dalam. Rasanya udara begitu segar. Tepat saat itu, pintu pagar dicakar-cakar kingking. Kuhampiri dan kubuka pintu. Seekor burung air basah kuyup memeluk cakarnya yang terluka. Memandangku dengan wajah memelas. Suaranya kecil dan lemah. Dengan sedikit aroma dingin. Kulihat ke bawah. Di sekitar lukanya merembes asap hitam yang sangat tipis. Klinik, desaku. Hari ini buka lagi. Hari-hari berlalu. Dalam ritme yang ajaib ini,
Pasienku semakin banyak. Ada kijang bodoh yang patah kaki. Dipukul pingsan oleh Chi Jiao. Langsung digendong ke sini. Ada anak babi hutan muntah busa karena makan jamur beracun. Digerakkan dengan suara mendengus ke depan pintuku. Hampir merobohkan tembok halamanku. Dan seekor burung bulbul depresi. Setiap hari menyanyikan lagu sedih di luar jendelaku. Bikin kepalaku pusing. Ku beri dia terapi bicara beberapa hari. Isinya terutama mendengarku mengeluh tentang konflik medis di rumah sakit dulu. Tak disangka beberapa hari kemudian dia sembuh. Bahkan mau menjodohkanku dengan burung bulbul lain yang tampan. Cepat lihat. Wajahnya lumayan tampan, kan? Terima kasih. Tapi, kita beda spesies. Ah, gak usah deh. Beneran gak mau pertimbangkan. Keterampilan pengobatanku, lewat kabar dari mulut ke mulut. Akhirnya jadi merek ternama di pegunungan ini. Gak cuma Chi Jiao dan Huang dan mereka. Namaku bahkan sampai terdengar ke bukit sebelah. Suatu malam yang larut. Aku terbangun oleh getaran hebat. Kukira ada gempa bumi. Ku berlari ke halaman untuk melihat. Astaga. Seekor beruang hitam sebesar truk kecil. Sedang menaruh cakarnya di tembok pagarku. Mengintip ke dalam. Di sampingnya ada seekor monyet. Gelisah sekali. Melihatku keluar. Monyet itu berteriak-teriak. Menunjuk ke kaki si beruang. Dengan tekanan fisik yang besar, ku berjalan mendekat. Beruang itu membuka mulutnya. Bau mulutnya yang menyengat. Hampir saja membuatku pingsan. Ya ampun. Ini bukan beruang hitam biasa. Ini Heian. Giginya yang busuk hampir sampai ke akar. Di sela-sela giginya bahkan terselip bungkus permen manusia. Kamu sudah mencuri permen dari berapa banyak anak kecil? Heian merintih sedih. Badannya yang besar meringkuk. Gigimu harus dicabut. Dan bukan cuma satu. Kukatakan dengan serius. Heian menggigil. Wajah beruangnya yang besar menunjukkan ketakutan yang sangat manusiawi. Ku hela napas. Terpaksa minta bantuan Chi Jiu. Ku teriakkan namanya ke arah pohon tua. Bayangan merah itu langsung melesat ke depanku. Manusia. Kamu cari aku. Setelah ku jelaskan kondisi Heian, Chi Jiu malah tertawa. Dasar rakus. Kena batunya kan? Dia cukup antusias. Langsung pergi ke gua untuk mengambil alat. 2 tang gemuk besar yang mengilap. Melihat tang yang lebih besar dari pahaku itu, aku terdiam sejenak. Akhirnya, ku gunakan cara yang paling sederhana dan kasar. Ku suruh Chi Jiu dan beberapa rubah kuat menahan Heian dengan paksa. Ku gunakan rotan yang kuat. Satu ujungnya ku kaitkan ke gigi busuk. Ujung lainnya ke ekor besar Chi Jiu. Chi Jiu. Dengar aba-abaku. Lari ke depan. 1, 2, 3. Tarik. Terdengar jeritan melengking. Sebuah gigi busuk yang besar terbang keluar disertai darah. Heian kesakitan berguling-guling. Chi Jiu tertarik oleh gaya tarik di ekornya. Hingga terseret. Kupungut gigi itu. Dan lega. Tapi selanjutnya. Malam itu. Seluruh bukit belakang bergema dengan jeritan menyayat hati Heian. Dan tawa rubah-rubah yang bersenang-senang. Setelah semua gigi busuk tercabut. Dan kugunakan energi spiritual untuk membantunya membersihkan kotoran di gusinya. Heian sudah tergeletak di tanah. Putus asa. Ingat ya. Jangan lagi mencuri permen. Heian meneteskan air mata. Lemah mengangguk. Sejak saat itu, Heian jadi pengawalku yang lain. Setiap hari tepat waktu membawakan 1 guci madu paling segar. Dia juga mengawasi monyet-monyet nakal itu, agar tidak mengganggu kebunku. Hidupku lebih santai daripada pensiunan pejabat. Sampai seorang tamu tak diundang datang. Hari itu, aku sedang mengobati seekor kelinci liar yang kakinya terkilir. Pintu pagarku ditendang terbuka dengan keras. Di depan pintu, berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam khas Tao. Dengan kacamata emas di wajahnya. Sorot matanya tajam menusuk. Dia mendorong kacamatanya. Dan tatapan dingin itu menancap tajam ke arahku. Seperti ular berbisa yang mengincar mangsanya. Kau adalah Lu Chuan. Aku mengerutkan kening. Siapa kau? Dia tak menjawab. Malah menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Senyum tipis mengembang di sudut bibirnya. Ternyata benar. Tubuhmu mengandung energi spiritual. Mata-mataku melapor. Dia mencium aroma Bai Yan Shan Yu di gunung. Rupanya kaulah pelakunya. Setiap langkah yang dia ambil mendekat. Aku merasakan gelombang energi insa yang pekat menerpa. Siapa aku tidak penting. Yang penting, Dr. Lu. Kau punya kemampuan seperti ini. Kebetulan aku sangat membutuhkannya. Kau harus ikut aku. Aku tidak mau pergi. Kutolak dengan tegas. Telapak tanganku sudah basah oleh keringat dingin. Pria itu mendecakkan lidah dingin. Tubuhnya tak bergerak. Tapi jimat hitam di tangannya tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Ini bukan pilihanmu. Begitu ucapannya selesai. Beberapa jenis ramuan obat yang sedang dijemur di atas tikar tiba-tiba berubah menghitam. Dengan cepat. Lalu akhirnya menjadi abu. Bulu kuduku merinding. Cara seperti ini sungguh di luar pemahamanku. Apa yang kau lakukan? Tanyaku dengan suara tegang. Hanya membersihkan sampah. Dia menatapku. Dan kerakusan di matanya sama sekali tak disembunyikan. 2 pengawal berbaju hitam muncul dari belakangnya. Jelas-jelas berbadan besar dan kuat. Refleks, aku mundur selangkah. Jantungku berdegup kencang bagai mau keluar dari dada. Tepat saat kedua pria hitam itu hampir menangkapku. Bayangan kuning melesat dari sudut halaman dan menggigit pergelangan tangan salah satu dari mereka.
Itu Huangda. Dia menyeringai, bulu di punggungnya. Semua berdiri tegak. Berkelahi. Pria itu hanya melambaikan tangan. Dan semburan energi hitam. Langsung melemparkan Huangda. Hingga menghantam tembok halaman. Dan muntah darah. Mataku langsung memerah. Huangda. Sepertinya teman-temanmu tak bisa melindungimu. Pria itu terus mendekat. Tapi tiba-tiba, tanah mulai bergetar halus. Dan tekanan dahsyat bagai gunung mengalir dari luar pintu. Tubuh besar Hei Pang menutupi pintu gerbang. Dari tenggorokannya keluar dengusan rendah yang mengancam. Sorot mata yang biasanya polos kini penuh keganasan. Di atas tembok muncul puluhan bayangan. Ci Jiu, Ci Er, dan sekelompok rubah. Dengan tatapan tak bersahabat, mereka semua menatap pria jubah hitam itu sambil menunjukkan cakar tajam mereka. Di langit, ratusan burung berputar-putar dan turun, dipimpin oleh burung bulbul itu. Kicauannya yang merdu kini mengandung peringatan yang jelas. Bahkan berang-berang kecil yang baru sembuh merangkak keluar dari baskom airnya. Dia menatap pria itu dengan geram, gigi-giginya terkampar. Pria itu bersama anak buahnya langsung terpana seketika. Tangannya yang menahan kacamata bergetar halus melihat sosok hitam setinggi 2 meter lebih di belakangku yang sedang meneteskan air liur. Wajahnya langsung memucat. Aku melangkah maju. Kurasakan aura damai di gunung ini tiba-tiba berubah. Suasana seram yang pekat menyebar di sekeliling. Tapi aku tak takut. Kutatap pria berkacamata itu, lalu berbicara perlahan, kata demi kata. Sudah kubilang aku tidak mau pergi. Teman-temanku sepertinya juga tidak menyambutmu. Pria berdasi itu menelan ludah, melihat ratusan pasang mata hijau dan merah di sekelilingnya. Kakinya gemetaran. Dokter Lu, mari kita bicarakan baik-baik. Aku tersenyum. Rasanya sungguh memuaskan. Sekarang mau bicara baik-baik. Kuperhatikan sekeliling. Para sosok yang berdiri melindungiku ini membuat hatiku lebih tenang. Kutatap pria berkacamata itu tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Pandangan pria berkacamata itu saat hendak pergi takkan pernah kulupakan seumur hidup. Dia mendorong kacamata emasnya, lalu tersenyum dipaksakan. Pandangannya membuatku merinding. Pasti ada niat jahat. Lu Chuan, kau akan datang mencariku. Dia meninggalkan ucapan yang tak jelas itu, lalu bersama dua anak buahnya yang setengah mati lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan. Kutatap punggungnya. Hatiku masih gelisah. Kurasa ini belum berakhir. Nenek mendekat. Tangannya masih memegang buah ajaib yang baru tergigit separuh. Dengan tenang, dia menepuk bahuku. Abaikan saja si gila itu. Namanya jelek di daerah sini. Dia dipanggil Dao Sang Kingsu. Tapi kerjanya bukan urusan manusia. Aku terkekeh kecut. Nenek ini benar-benar santai. Setelah kejadian itu, halaman kecilku jadi terkenal. Awalnya kukira, setelah mengusir patung besar itu, aku bisa tenang beberapa hari. Ternyata ini baru permulaan. Keesokan paginya, pasangan Huangda datang lagi. Kali ini bukan untuk membalas budi, tapi di pelukannya ada sesuatu yang bulat. Dia panik sampai menangis. Itu adalah seekor landak yang menggulung jadi bola. Badannya penuh duri halus. Tapi kali ini tubuhnya tertusuk kantong plastik warna-warni. Dan serpihan kaca beling yang berantakan. Dia ini ikut pesta dansa di tempat sampah. Istri Huangda terseduh-seduh. Dia rakus masuk ke kantong camilan yang dibuang turis, lalu tidak bisa keluar. Saat berguling-guling, semua barang kotor ini tertusuk ke dalam dagingnya. Sekarang lukanya sudah bernanah. Aku menghela napas, pasrah mengeluarkan kotak P3 kaku. Setelah pengalaman terakhir mengoperasi bayian, operasi kecil mencabut duri seperti ini bagiku semudah Zhang Fei makan kecambah. Sangat mudah. Meski tanganku sesekali masih gemetar karena teringat pandangan Dao Sang Kingsu itu. Aku sempat gemetar sedikit. Tapi begitu energi spiritualku mengalir, hati dan pikiranku pun jadi tenang. Setelah berhasil menyelamatkan keempat tetanggaku itu, nama baikku di daerah belakang gunung benar-benar jadi buah bibir. Rumahku resmi berubah jadi tempat pendaftaran khusus untuk makhluk non-alamiah. Hari ini giliran si beruang asap hitam yang kakinya pincang itu dengan malu-malu menggendong sebuah akar ginseng gunung tua yang besar datang untuk ganti perban. Besoknya, ada yang patah hati sampai nekat. Karena rakus menelan seekor babi mati utuh. Taunya di dalam perut babi itu penuh dengan batu-batu yang belum tercerna. Dia sampai tersedak sendiri dan matanya melotot putih. Setiap hari begitu aku buka mata, di depan pintu sudah mengular antrean. Yang terbang di langit, yang lari di tanah. Jenis spesies yang muncul dari dalam bumi, keragamannya bisa disamain sama lokasi syuting dunia hewan. Nenek awalnya kaget, lama-lama juga terbiasa. Bahkan di halaman, dia bikin beberapa pondokan kayak gini buat para pasien ini. Jadi area tunggu sementara. Chuan, kayaknya kamu nemuin musim semi kedua buat kariermu nih. Dulu di kota nyembuhin orang, sekarang balik kampung nyembuhin dewa. Nenek sambil nyuapin millet ke seekor burung mati yang sayapnya patah, sambil berkomentar.
Aku cemberut. Dalam hati ngomel-ngomel. Gue ini dokter bedah utama di rumah sakit ternama. Masa depan cerah. Sekarang merosot sampai ngebersihin sebelit ular siluman. Yang begini-begini terus. Gue jadi pengen ambil sertifikat dokter hewan aja. Pas aku kira, hari-hari bakal terus seramai dan seribet ini. Bai Yan dan Ci Jiu datang lagi. Tapi kali ini mereka nggak pakai wujud asli. Saat pintu pagar dibuka, aku langsung terpana. Pria yang berjalan di depan, memakai jubah panjang putih. Rambutnya diikat sederhana. Di belakang kepala, wajahnya lebih tampan dari artis-artis besar di TV. Apalagi sepasang matanya yang kemasan itu. Dingin tapi penuh wibawa. Itu adalah Bai Yan. Di belakangnya diikuti seorang pria kekar berbalut pakaian merah dan emas. Berwajah tegas, alis lebat mata besar. Seluruh tubuhnya berotot. Sekilas aja kelihatan. Dia tipe yang bisa bunuh sapi cuma dengan satu tinju. Itu adalah Ci Jiu. Aku membeku di tempat. Tangan masih memegang selang untuk cuci perut Paman Song. Kalian berubah wujud. Ci Jiu dengan santainya tersenyum, memamerkan gigi putihnya. Dewa tabib. Kan lebih gampang ngobrol kayak gini. Lagi pula, jadi lebih mirip manusia kan? Bai Yan dengan sopan menyapaku. Setiap gerak-geriknya jelas beda sama kami-kami yang manusia biasa ini. Dewa tabib Lu. Semoga baik-baik saja. Aku taruh selangnya. Usap keringat. Panggil lucuan aja. Dewa besar yang mana nih? Kekenyangan atau nabrak pohon? Wajahnya langsung muram. Baru saja masih ribut. Di halaman rumah Hong Kong. Suasana tiba-tiba jadi hening. Para makhluk kecil itu semua terdiam ketakutan. Bukan itu masalahnya. Lucuan. Dewa gunung menghilang. Aku langsung membeku. Dewa gunung. Memang ada dewa gunung di sini. Ci Jiu mendekat. Suaranya berat bagai guru. Bukan cuma menghilang. Aliran spiritual gunung ini hampir putus. Dia menunjuk ke arah gunung belakang. Kupandang ke sana. Hutan yang tadinya hijau lebat, kini diselimuti kabut tipis. Berwarna abu-abu yang tak nyaman. Aura itu persis seperti energi Insa yang ada pada Master Kingsu. Sejak dewa gunung menghilang, energi Insa mulai menyebar liar. Bai Yan mengerutkan kening. Banyak makhluk hidup jadi gila karena aliran spiritual mengering. Kalau aliran spiritual benar-benar putus, semua makhluk di gunung ini, termasuk desa kita, akan ditelan energi Insa. Hatiku berdebar kencang. Langsung terbayang senyum aneh Kingsu itu. Pasti pria jubah hitam itu yang berbuat. Tanyaku pasti. Kemungkinan besar dia. Bai Yan mengangguk. Dia mengincar kekuatan dewa gunung. Bukan cuma sehari dua. Ci Jiu memandangku dengan cemas. Kami sudah mencari kemana-mana. Hanya aura spiritualmu yang bisa menghadapi dan membersihkan energi Insa itu. Tabib suci. Kita harus selamatkan dewa gunung. Selamatkan tulang punggung gunung ini. Aku terdiam. Jujur, aku takut. Aku cuma dokter bedah biasa. Sekarang malah disuruh menyelamatkan ekosistem. Lompatan ini dari ruang operasi langsung ke penyelamatan bencana geologi. Aku cuma pengen jadi pemalas di desa. Setiap hari memperbaiki ini itu. Bermain dengan makhluk-makhluk berbulu lucu ini saja. Tapi saat ku putar badan, melihat ke halaman, para makhluk kecil itu memandangku penuh kepercayaan. Burung mapie yang patah sayap, beruang hitam yang cacat kaki, dan 3 ekor anak rubah kuning yang sedang bermain di kakiku. Kalau aliran spiritual benar-benar putus, mereka semua akan mati. Kuingat, setelah kecelakaan medis itu, makhluk-makhluk inilah yang membuatku kembali memegang pisau bedah. Mereka membuatku merasa diriku bukan orang tak berguna. Makhluk gunung ini telah menyelamatkan hatiku. Kini giliranku menyelamatkan nyawa mereka. Sudahlah. Jangan lihat aku seperti itu. Ku hela napas. Dengan pasrah, aku berjalan ke dalam rumah. Aku akan berkemas. Ku masuk ke kamar dalam. Dengan gesit ku siapkan kotak obat. Ku masukkan alkohol desinfektan khusus yang telah kucampur energi spiritual. Itulah ramuan penangkal iblis. Buatanku beberapa hari terakhir. Dengan hati-hati, ku keluarkan sehelai bulu spiritual. Hadiah dari Kingi. Bulu rubah itu ku masukkan ke dalam kantong spiritual. Terakhir, tanaman Cian Chow itu ku masukkan ke dalam baju. Ku rasakan aliran hangat. Langsung melindungi dadaku. Refleks, aku melindungi area dadaku. Terserah deh, mau disebut apapun, itu sih urusan mereka. Yang penting, pisau bedahku ini bisa menyelamatkan nyawa. Sekalian juga bisa buat ngasih pelajaran. Ku bawa tas obatku, lalu melangkah keluar kamar. Di halaman, kulihat 2 sosok berdiri berdampingan. Bai Yan dan Ci Jiu. Ayo kita pergi. Ku tarik napas dalam-dalam. Suaraku terdengar mantap, belum pernah sekuat ini sebelumnya. Mari kita selamatkan dewa gunung itu. Bai Yan menatapku. Di balik bola mata emasnya, kilatan apresiasi sekilas terlihat. Asal kau mau pergi, itu sudah jadi harapan terbesar kami. Asal saja dewa gunung itu gak terlalu berat aja sih. Badanku yang kecil ini, mana kuat menggendong dewa. Ci Jiu tertawa terbahak-bahak. Dia langsung mengangkat kapak besarnya dari tanah. Santai aja, ada aku di sini. Sinar senja yang tersisa membuat bayangan kami memanjang. Kubalikan badan, melirik ke arah nenek. Beliau masih berdiri di depan pintu, melambaikan tangan padaku. Cuan-cuan, pulang cepat ya, makan malamnya nanti.
Malam ini nenek masak iga untukmu. Kubalas lambaiannya. Lalu berbalik. Mengikuti dua sosok merah dan putih itu. Langkahku melaju mantap menuju pegunungan yang diselimuti kabut kelabu di kejauhan. Jalan menuju kuil tua di gunung belakang. Ternyata lebih parah dari yang kubayangkan. Jalannya tersembunyi. Di tengah belantara lebat yang sunyi. Rumputnya tumbuh lebih tinggi dari manusia. Sampai-sampai nggak ada tempat buat injak. Dengan tas obat di punggung. Setiap melangkah. Harus kupakai tongkat buat meraba-raba dulu di depan. Takutnya menginjak sesuatu. Yang nggak seharusnya diinjak. Semakin jauh masuk. Badanku gemetar tak tertahan. Pohon-pohon di sekeliling tumbuh dengan bentuk aneh. Rantingnya bergoyang-goyang liar. Melihatnya seperti sekumpulan siluet hantu yang mengulurkan tangan dalam kegelapan. Persis seperti itu. Di jalan, kulihat beberapa kelinci liar dan burung gereja yang sudah mati. Tubuh hewan-hewan kecil ini dililit kabut hitam tipis. Kulit dan dagingnya sudah menghitam dan membusuk. Itu tanda terkikisnya pasir yin. Hatiku semakin berat. Polusi di gunung ini jauh lebih parah dari perkiraanku. Setelah berjalan hampir 2 jam, sebuah bangunan kuil yang rusak akhirnya terlihat. Inilah kuil tua gunung belakang. Temboknya sudah roboh sebagian besar. Pintu dan jendelanya sudah lapuk tak bersisa. Altarnya dipenuhi sarang laba-laba yang tebal. Kepala patung tanah liat itu masih tergeletak miring di atas tanah. Separuh wajahnya tertimbun rumput liar. Sepasang mata kosongnya tampak semakin seram di bawah sorotan senter. Benar-benar merinding melihatnya. Tempat angker ini sunyi sekali. Suara serangga pun tak terdengar. Heningnya bikin hati jadi ciut. Kumasuki kuil itu. Mengitari patung dewa yang roboh. 1 putaran. Di bagian dasar tembok belakang patung, kutemukan sebuah pintu besi berkarat. Tersembunyi di balik semak dan tumpukan batu. Pintu besinya tidak dikunci. Kusentuh dan kudorong. Krek. Suaranya bergema jauh. Di dalam kuil yang sunyi sepi ini. Bau tanah yang sangat menyengat menyergapku langsung. Membuatku hampir muntah. Di balik pintu, ada lorong gelap yang berkelok. Sempitnya hanya muat untuk 1 orang lewat dengan badan miring. Aku yang turun ke bawah. Kalian jaga dari atas. Kataku pada Baiyan dan Cijiu di belakangku. Cijiu gelisah, garuk-garuk kepala tak karuan. Dokter, bawah sana terlalu berbahaya. Kalau begitu, biar aku yang duluan masuk. Aku yang akan masuk. Lihat badanmu yang besar itu. Jangan-jangan nanti nyangkut di lubang. Aku malah repot harus menarikmu keluar. Cuma bikin ribut aja. Hati-hati di sana. Kalau ada yang terasa aneh, langsung naik ke atas. Tangga batu di lorong rahasia itu basah dan licin. Ditumbuhi lumut hijau kehitaman di mana-mana. Menginjaknya rasanya kayak menginjak sabun. Di tengah gua, ada sebuah kolam air yang sangat besar. Dari langit-langit gua, bergantungan batu-batu runcing tak terhitung. Meneteskan air, tik-tak, tik-tak. Air di kolam itu hitam pekat dan mengkilap. Dan terus-menerus mengeluarkan gelembung hitam. Menyebarkan bau busuk yang menusuk hidung. Uap energi yin yang tipis dan berjuntai. Naik dari permukaan kolam. Memenuhi seluruh ruangan ini. Membuat dadaku sesak dan berat. Tepat di tengah kolam itu, berakar sebuah pohon kuno berusia ribuan tahun yang sudah benar-benar mati. Di batangnya, ditempeli kertas jimat berwarna merah darah. Berkibar-kibar lemah diterpa angin yin. Pemandangannya sangat seram dan janggal. Dan di pohon kering itu, ternyata dengan 4 rantai besi tebal. Seseorang dikurung dengan sangat erat. Orang itu rambut putihnya memanjang sampai ke pergelangan kaki. Tulang pipinya ditembus langsung oleh rantai besi. Seluruh tubuhnya dipakukan di batang pohon. Dia menunduk, wajahnya tak terlihat jelas. Tapi dia terlihat berbeda dengan makhluk-makhluk kotor tadi. Sepertinya dia adalah dewa sejati yang mengalami malapetaka besar. Sangat tidak cocok dengan energi yin kotor di sekitarnya. Setiap kali rantai bergoyang, diiringi oleh erangan yang membuat hati bergetar. Hatiku berdebar kencang. Inilah dewa yang menderita yang disebutkan Baiyan dan yang lain. Dengan memberanikan diri, aku melangkah pelan beberapa langkah ke depan. Ingin melihat lukanya dengan jelas. Dia seakan merasakan sesuatu. Perlahan mengangkat kepalanya. Sorot matanya terlihat cukup ramah. Tapi di dalamnya penuh dengan urat darah yang menonjol. Tiba-tiba kakiku menginjak sesuatu yang keras. Aku melihat ke bawah. Sebuah papan kayu tergeletak di lumpur. Kupungut dan kuseka lumpurnya. Sinar senter menyorotinya. Di atasnya terukir 2 kata. Kingsu. Pupil mataku menyempit. Detak jantungku hampir berhenti. Ternyata benar perbuatan si pendeta bajingan itu. Pendeta Kingsu. Si pendeta mati ini memang sedang menyiapkan jurus andalannya di sini. Sudah kuduga. Hari itu di halaman. Sorot matanya memandangku pasti tidak berniat baik. Tepat saat aku terpaku melihat papan itu. Dari belakang tiba-tiba terdengar suara. Tawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Awalnya kukira bisa menjerat 2 rubah itu. Tak disangka yang duluan datang malah si tabib kecil ini. Aku langsung menoleh. Senter di tanganku hampir terlempar. Di dalam kegelapan, sosok berbaju jubah hitam pendeta perlahan melangkah keluar. Tepatnya pendeta Kingsu yang pernah kulihat di rumah nenek itu. Yang terlihat sangat anggun dan suci. Hanya saja sekarang, sikap munafiknya itu sudah hilang semua. Wajahnya penuh dengan kekejaman dan keserakahan. Di bawah sorotan senter, dia tersenyum dengan sinis. Melihatnya membuat hati bergidik. Kau. Kugenggam erat kotak P3K di tanganku. Hatiku langsung jatuh ke dasar. Apa yang kau lakukan pada Dewa Gunung? Apa yang kulakukan?
Pendeta King Su menyipitkan matanya, memandang orang yang terkunci di tengah kolam. Sorot matanya penuh dengan kegilaan. Aku sedang membantunya terbebas. Aliran spiritual seluruh gunung ini, pada dasarnya adalah energi kehidupan. Dia sudah mendudukinya bertahun-tahun. Sekarang giliranku. Ini jelas-jelas perampokan. Masih bisa bicara dengan mulut manis. Pendeta sepertimu ini. Sungguh tidak tahu malu. Anak kecil. Apa yang kau tahu? Dia seakan mendengar. Ini benar-benar lelucon yang keterlaluan. Suaranya tiba-tiba meninggi dengan penuh amarah. Aku sudah bertapa selama 200 tahun. Masa hidupku sudah hampir habis. Tapi aku masih belum bisa mencapai terobosan. Kenapa dia, yang terlahir sebagai dewa, bisa memiliki semua persembahan dari seluruh gunung ini? Dan hidup abadi. Dia menunjuk ke sosok di tengah telaga itu. Otot-otot di wajahnya. Karena kemarahan dan keserakahan. Berkedut-kedut tak terkendali. Kalau jalan surga tidak adil, aku akan mengambilnya sendiri. Dengan 100 tahun kultivasiku, aku menyusun formasi spiritual ini. Memanggil energi in jahat dari neraka. Untuk menggerus tubuhnya sedikit demi sedikit. Memutuskan aliran kehidupannya. Asal aku bisa menghisapnya sampai kering. Aku akan mencapai tubuh yang hidup abadi. Seluruh gunung ini nantinya harus tunduk padaku. Mendengar itu, punggungku langsung merinding. Pendeta tua ini benar-benar sudah gila. Hatinya busuk sekali. Jadi, luka-luka di tubuh kakak mata putih itu juga ulahmu. Oh, rubah putih itu. Dia berkata dengan sikap masa bodoh. Sambil membersihkan kukunya. Dia sedang sial. Kebetulan bertemu dengan roh jahat penyerap spiritual. Yang aku kirim untuk Raja Ying. Masih hidup, itu sudah nasib baiknya. Awalnya kupikir dia pasti mati. Tapi tak disangka. Dia malah bisa disembuhkan oleh manusia biasa. Sepertimu. Saat dia menatapku, tatapannya tiba-tiba berubah. Seperti sedang melihat harta karun langka. Dia bahkan menjilat bibirnya yang kering. Aku jadi penasaran sekali. Kalau aku bawa kamu pulang dan bedah, mungkin rencanaku bisa dipercepat beberapa tahun lagi. Begitu kata-katanya habis. Dengan gerakan tangan yang santai. Dari lengan bajunya tiba-tiba meluncur beberapa kabut hitam pekat. Di udara, kabut itu berubah wujud menjadi beberapa anak panah yang tajam. Langsung menuju tepat ke arah jantungku. Aku ketakutan setengah mati. Di kepalaku cuma terpikir, tolong, kali ini benar-benar bakal jadi sarang tawon. Di saat genting itu, tanpa pikir panjang, aku langsung merogoh jimat bulu kehidupan yang diberikan Kingi, yang selalu kuselipkan di kerah bajuku. Begitu niatku muncul, bulu jimat itu langsung merasakan keinginanku. Cahaya berpendar di sekitarnya dan berubah menjadi sebatang jarum perak yang panjang dan ramping. Tolong! Aku berteriak sambil menutup mata dan melemparkan jarum perak itu. Kilatan cahaya berkelebat. Jarum perak itu tiba-tiba membesar dengan cepat di udara, berubah menjadi sebuah penghalang perak yang tembus pandang, menghalangi dengan kokoh di depanku. Anak panah hitam itu menghantam penghalang, menimbulkan serangkaian suara gesekan yang menusuk telinga. Akhirnya, muncul semburan asap hitam lalu menghilang. Wajah pendeta King Su menjadi gelap. Dia mendengus dingin. Lagi-lagi peninggalan rubah tua itu. Lihat saja berapa lama itu bisa melindungimu. Saat ini, aku sudah tak sempat takut lagi. Insting profesionalku justru muncul dan mengalahkan rasa takut sesaat itu. Aku menatap tajam formasi besar di belakangnya, menatap air telaga yang menggelembung hitam dan pohon-pohon kering itu. Aku fokuskan pandangan pada beberapa titik tertentu. Rantai hitam itu terus mengeluarkan asap pekat. Meski tak paham soal formasi magis, tapi bisa kulihat energi di sana paling kacau. Bak luka yang dijahit asal-asalan. Itulah satu-satunya titik lemah formasi ini. Tanganku menggenggam erat pisau bedah dari kotak obat. Jantung berdegup kencang, tapi tangan sama sekali tak gemetar. Cuma sisa energi doang. Mau menghalangi aku. King Su menyeringai dingin. Energi hitam di tangannya langsung menghujam ke bawah. Penghalang perak yang terbuat dari bulu Kingi mengeluarkan suara krek-krek yang memilukan. Sebentar lagi bakal pecah. Hatiku seperti terbakar. Benda ini cuma tahan beberapa detik. Gimana nih? Gimana? Tak ada waktu untuk diam saja. Pandanganku menyapu seluruh gua karang. Hingga akhirnya tertuju pada pohon raksasa. Mati itu di tengah telaga. Walau tak paham formasi mistis, sebagai dokter, langsung kusadari. Itu adalah pusat penyakitnya. Pohon mati itu adalah inti formasi. Asal tumor ini dipotong, mungkin kita bisa balikan keadaan. Sebuah ide gila meledak di kepalaku. Dari kotak obat, kuambil pisau bedah dan jarum perak pemberian Kingi. Tepat saat serangan King Su menghancurkan penghalang, aku tak mundur, malah membungkuk dan menerjang. King Su jelas tak menyangka manusia biasa seperti aku berani menyerang duluan. Dia terpaku sejenak, dan dalam sekejap itu, aku sudah sampai di tepi telaga, melompat ke akar pohon mati yang muncul di permukaan air. Dingin merambat dari telapak kaki, membuatku menggigil. Energi dari air telaga, bagai lalat yang mencium darah, menggerayangiku dengan ganas. Rasanya darahku hampir membeku jadi es. Untungnya rumput cian di dada memancarkan hawa panas, mengusir dingin untuk sementara. Kaki tangan yang kaku kembali punya tenaga. Tak berani berhenti.
Aku memanjat batang pohon. Sampai di depan orang yang ditembus. Rantai di tulang selangkanya. Dari dekat kulihat. Yang menembus tubuhnya. Bukan rantai biasa. Tapi rantai bertuliskan. Sulatan hitam. Yang terus bergerak-gerak. Rantai itu seperti parasit. Terus-menerus. Menyedot energi ilahi emas dari tubuhnya. Menyalurkannya ke tanah lewat pohon. Inilah titik pendarahan paling kritis. Berani-beraninya kau. Dari belakang terdengar. Teriakan marah Kingsu. Dia sadar. Beberapa energi hitam berubah jadi pedang. Menghujam ke punggungku. Tak sempat menghindar. Cuma bisa mengeratkan gigi. Menancapkan pisau bedah. Kuat-kuat kesambungan. Antara rantai dan batang pohon. Energi murni dalam tubuhku. Mengalir deras lewat mata pisau. Putus. Tak terlambat. Beberapa pedang energi hitam. Menancap di bahu dan punggungku. Sakitnya membuat mataku berkunang-kunang. Rasa besi terasa di tenggorokan. Tapi tanganku tak kulepaskan. Saat itu juga. Aku serasa dibawa kembali. Ke ruang operasi yang dulu jadi mimpi burukku. Di telinga masih terdengar alarm yang memekakan. Waktu itu aku gagal menyelamatkan pemuda itu. Tapi hari ini, aku tak boleh melepaskannya lagi. Aku mengeluarkan teriakan amarah. Mencabut dari kerah baju. Sehelai bulu perak halus itu. Langsung kujadikan selang. Kutusukkan ke celah rantai. Sebagai jarum transfusi balik. Kerak. Suara pecahan yang nyaring. Menggema di gua lava. Saat rantai itu putus, cahaya keemasan menyembur. Seketika menerangi seluruh gua perak itu. Asap hitam itu langsung menghilang kena cahaya emas. Mengeluarkan suara mendesis. Tidak. Buah keabadianku. Emosi menjerit kesakitan. Separuh tubuhnya dipenuhi asap hitam kena sinar emas. Ia melihat situasi sudah berubah. Menggigit gigi tak peduli buah keabadiannya. Seluruh tubuhnya berubah jadi bayangan samar. Menyelip ke lorong rahasia di kedalaman gua dan menghilang. Akhirnya krisis teratasi. Urat saraf yang tegang itu akhirnya putus. Rasa lemas datang bagai gelombang. Kakiku lunglai. Tangan melepaskan batang pohon. Seluruh tubuhku terjatuh tegak lurus. Air kolam dingin yang kuduga. Dan batu keras tak kujumpai. Aku jatuh ke pelukan hangat nan kokoh. Dengan susah payah kubuka mata sedikit. Terlihat wajah tampan bagai lukisan. Di kedua matanya memancar kewibawaan ilahi yang lembut. Dewa gunung yang kuselamatkan itu. Ia memelukku. Tubuhnya memancarkan kehangatan. Sedang memperbaiki tubuhku dengan cepat. Terima kasih. Tabib cilik manusia. Ia tersenyum padaku. Suaranya terdengar sangat merdu. Aku dewa pelindung gunung besar ini. Namaku. Aku menyunggingkan bibir. Ingin balas dengan gaya col. Ingatlah bayar utangmu. Tapi kelopak mata terlalu berat. Pandangan gelap. Aku pun pingsan total. Saat kubuka mata lagi, kudapati diriku terbaring. Di tempat tidur papan yang kukenal. Sinar matahari masuk dari celah jendela. Menyinari selimut dengan hangat. Nenek duduk di tepi tempat tidur. Tangan memegang handuk basah. Sesekali mengusap wajahku. Sudah bangun. Nenek melihat mataku bergerak. Baru menghela napas lega. Dasar anak ini nekat sekali. Tidur pulas 3 hari 3 malam. Aku coba menopang badan untuk duduk. Tapi seluruh tubuh terasa pegal. Tak ada tenaga sedikit pun. Jangan bergerak, cepat berbaring. Nenek segera menahan bahuku. Pemuda dari kaki telanjang bilang, kau ini kelelahan dan cedera jiwa. Harus istirahat total. Pemuda kaki telanjang. Otakku masih belum berfungsi baik. Iya. Pemuda pakai jubah putih panjang itu. Tampannya bukan main. Kelihatannya kalem dan berpendidikan. Tapi lumayan paham obat-obatan. Nenek mencibir. Seperti orang yang sudah biasa lihat dunia. Namanya Bai Yan. Yaitu rubah putih yang kau selamatkan. Walau lukanya belum sembuh total. Dia bawa banyak jamur lingzi dan obat herbal. Bilang kau penyelamat seluruh klannya. Harus memastikan kau meminumnya. Dalam hatiku kata. Bai Yan itu bukan cuma bawa obat. Sebenarnya aku takut kalau tiba-tiba mati begitu saja. Nanti nggak ada yang ngobatin hewan-hewan kecil di gunung ini. Aku berbaring di bantal. Menatap kosong ke langit-langit rumah. Semua yang terjadi di Rongdongli. Terasa seperti mimpi buruk yang absurd. Tapi rasa sakit di punggungku mengingatkanku. Kalau itu semua nyata. Lu Chuan. Orang sial yang hampir gak bisa pertahankan sertifikat dokter profesionalnya. Ternyata benar-benar berhasil mengusir Kingsu. Taois brengsek itu. Bahkan sempat nyelamatin seorang dewa. Kalau ini ditulis di laporan akhir tahun. Direktur rumah sakit. Pasti langsung kirim aku ke bagian psikiatri. Oh iya. Nenek tiba-tiba ingat sesuatu. Dia mendekat dengan sikap penuh rahasia. Beberapa hari lalu. Arah kuil tua di belakang gunung itu. Memancarkan cahaya keemasan. Orang-orang desa bilang. Itu pertanda Dewa Gunung sudah kembali. Sekarang, kuil Dewa Gunung itu ramai sekali dikunjungi. Bahkan sampai depan rumah kita. Banyak yang datang bersujud. Aku cuma tersenyum. Balas dengan santai. Lalu diam saja. Aku di rumah. Berbaring selama seminggu penuh. Di tengahnya, harus minum ramuan pahit yang amat sangat. Baru akhirnya bisa turun dan berjalan lagi. Selama waktu itu, pelataran kecil rumahku jadinya kayak pusat distribusi barang bantuan. Uang dan dateng setiap hari. Selalu bawa sebotol madu. Katanya buat nambah darah dan energi. Ci Jiu ngasih segumpal batu berwarna yang berkilau dan bisa berpendar. Dia ngotot bilang ini
Bisa buat kecantikan dan kesehatan kulit. Suruh aku taruh di bawah bantal. Aku lihat tumpukan batu kecantikan yang bisa bikin salah bantal itu. Dalam hati berpikir, selera rubah. Emang beda sama manusia biasa. Yang paling aneh, ular yang pernah aku obati. Karena gangguan pencernaannya itu. Dia datang dengan malu-malu. Bawa kulit ular yang semi-transparan. Dokter Lu, ini baru saja aku lepaskan. Buat kamu jahit baju dalam. Anti bacok dan tusuk. Bisa juga buat nahan panas. Aku lihat kulit yang dingin dan lengket itu. Mulutku langsung kedutan. Dalam hati bilang, seumur hidup gak bakal aku coba fashion aneh kayak gini. Aku antara seneng dan geli. Terima semua. Hadiah ucapan terima kasih yang aneh-aneh ini. Pelataran rumah kecilku. Setiap hari jadi ramai banget. Di halaman gak cuma ada akar manis yang lagi dijemur, tapi juga anak-anak rubah dan musang yang merayap ke sana kemari. Aku lagi bersantai di kursi malas di halaman, menikmati sinar matahari. Di pangkuan, ada anak rubah yang lagi cari kehangatan. Tiba-tiba, telepon yang udah lama gak kedengeran berdering. Itu teman dekatku. Dulu waktu masih di rumah sakit. Dokter kandungan yang suka ngeledek itu. Cuan, lu tenar. Perkara lu udah jelas. Lu nggak bersalah. Lu tahu nggak? Teriakannya sampai gendang telingaku sakit. Hampir aja HP ku terlempar. Aku balas sambil memicingkan mata. Balik apaan? Aku lagi sibuk. Jalin hubungan sama tupai nih. Hubungan apaan lagi? Wei bau-bau. Ketahuan nyogok diam-diam ke pasien. Pakai obat terlarang yang dibawa dari luar negeri. Hasil otopsi terbaru sudah keluar. Penyebab kematian pasien adalah konflik obat-obatan yang mengakibatkan gagal jantung. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindakanmu saat itu. Sekarang, semua orang di internet yang dulu mencacimu, berbalik arah. Akun media sosial resmi rumah sakit dibanjiri komentar permintaan maaf. Kepala departemen terus mendesakku, menanyakan kapan kamu akan kembali ke kota. Dia bahkan bilang akan memberimu bonus. Posisimu juga masih ditahan. Aku terdiam memegang ponsel. Semuanya sudah jelas. Aku bukan pembunuh. Aku tidak kehilangan nyawa itu. Mimpi buruk yang membebaniku selama ini akhirnya sirna. Aku menarik napas lega, memandangi kekacauan di halaman. Cijiu sedang adu panco dengan beberapa babi hutan di belakang. Menang, lalu berteriak kegirangan. Burung mapie yang sayapnya patah dan sudah kusambung lagi, sedang bertengger di pohon tua, menyanyi sekuat tenaga dengan nada yang melenceng. Di sini tak ada bau disinfektan, hanya harumnya dedaunan. Tiba-tiba aku merasa ruang kerja penuh kamera pengawas, bau disinfektan, dan konflik tanpa akhir itu terasa sangat jauh. Kuambil ponselku, lalu mengetik perlahan untuk membalas. Aku tidak akan kembali. Di sini, aku menemukan hal yang lebih penting. Di sana terdiam lama. Akhirnya hanya membalas, oke. Diikuti dengan emoji jempol besar. Kusimpan ponselku, lalu mengulurkan badan sepuasnya. Sampai ke tulang-tulang terasa lega. Tiba-tiba dari pintu depan terdengar suara napas berat. Heng. Kuangkat kepala dan melihat seekor panda gemuk yang tampak sangat menggemaskan. Dia memeluk perutnya sambil duduk di depan pintu merintih. Melihatku keluar. Dengan mata berkaca-kaca dia menunjuk perutnya yang membuncit seperti bola. Jelas-jelas kekenyangan. Dokter, kayaknya aku makan terlalu banyak lagi. Sakit. Aku berdiri, tepuk-tepuk tanah di tangan. Ambil stetoskop di samping. Roh penderitaan menjelma angin sepoi-sepoi. Berputar ringan mengelilingi halaman. Membawa hawa sejuk yang menyejukkan. Mendengar perutnya yang bulat, aku tersenyum. Baiklah. Mari kita pijat perutmu dulu biar cepat turun. Pasien berikutnya sudah dalam perjalanan.